teman-teman. Ayat hafalan minggu ini dari Yohanes 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Lausana. Selamat pagi Miss Erni. Bagaimana Lausa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu lagi. Walaupun secara online kita mau beribadah bersama-sama. Iya Miss Erni. Tetapi sebelum kita ibadah, mari kita dengarkan dulu nih Miss Erni peraturan ibadah online. Kita dengarkan. Peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan anak-anak bisa duduk yang sopan dan tenang. Kita akan beribadah bersama. Anak-anak dapat mengikuti dan bernyanyi dan berdoa bersama dengan teman-teman di hari ini. Demikian peraturan sekolah minggu secara online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan peraturan ibadah online. Sebelum kita beribadah bersama, kita angkat satu pujian dulu Lausa. Kita bernyanyi dulu ya. Anak-anak yang di rumah, kita semua berdiri ya. Kita semua bergerak. Kita memuji Tuhan melalui suara dengan gerakan kita. Pam pam
Ya, tadi kita sudah mengangkat satu pujian yang berjudul Cuip-cuip pam-pam-pam. Nah, Sekarang kita mau berdoa dulu ya, Lausa ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Kita semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali lagi mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan, atas pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini, kami boleh bertemu keluarga kami boleh menghirup udara pagi. Semuanya itu karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak sekolah minggu, kami mau beribadah bersama, kami mau memuji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua, memberkati setiap fasilitas media yang akan kami gunakan dalam ibadah ini. Tuhan, biarlah kami belajar menjadi anak-anak-Mu yang selalu belajar untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati kami semua. Tuhan Yesus, inilah doa kami, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. amin. Nah, kita sudah berdoa. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kita mau satu pujian lagi yang berjudul Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, anak-anak semua bagaimana? Sudah siap mau mendengar firman Tuhan? Pasti semuanya sudah siap ya Lausa ya. Iya pasti Miss Erni. Oke, Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Reva. Ayo semuanya memperhatikan dan menyimak Miss Reva. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi buat anak-anak terkasih semua yang ada di rumah. Apa kabarnya di hari Minggu ini? Miss yakin dan percaya luar biasa ya. Nah, hari Minggu ini lagi kembali dengan Miss Reva. Kita mau bersama-sama baca Alkitab dan juga mau mendengarkan apa yang Tuhan mau dari Alkitab yang akan kita baca sebentar. Tadi kita sudah menyanyi bersama, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sekarang saatnya kita mau berdoa untuk baca Alkitab. Ayo semuanya duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada lagi suara, tidak ada yang korek kiri, korek kanan ataupun ganggu siapapun yang ada di rumah ya. Kita fokus sama-sama untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan saat kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada lagi dalam sekolah minggu online di pagi ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca firman-Mu. Tuhan menolong kami semua untuk dapat membaca dengan baik, untuk dapat mendengar dengan baik, dan terlebih daripada itu melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati jaringan yang kami pakai, peralatan yang kami gunakan, bahkan juga di saat kami duduk dan juga mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tadi kita sudah berdoa ya. Pastinya semuanya sudah siap, sudah duduk dengan tenang dan kita akan membaca Alkitab. Miss ambil dulu nih Alkitabnya Miss ya.
Oke, hari Minggu ini kita masih bercerita, masih kelanjutan dari yang minggu lalu ya. Minggu ini kita membaca ada di 2 bacaan. Yang pertama, Miss ajak anak-anak untuk buka di rumah. Yang pertama ada dari Injil Yohanes di Perjanjian Baru. Jangan sampai bingung lagi, oh Yohanes ini di sebelah mana ya Miss? Injil Yohanes ada di Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, ayat yang 1 juga ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Yang berbunyi, Miss baca ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu bacaan yang pertama ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, itu bacaan yang pertama. Nah, bacaan yang kedua, anak-anak bisa melihat masih dari Perjanjian Baru juga. Kitab Ibrani pasal 4, Ibrani pasalnya yang keempat ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15 yang berbunyi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kita ulangi sekali lagi, ayo perhatikan dari Alkitabnya ya. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya, itu tadi 2 pembacaan dari Alkitab, 2 ayat pembacaan dari Alkitab yang kita baca di saat ini. Oke, sekarang setelah kita tadi baca firman Tuhan, Miss mau ajak anak-anak untuk kita simak dulu nih video dan juga ada gambar-gambar dari pahlawan ataupun orang-orang hebat. Ayo, siapa yang pernah melihat mereka atau pernah menyaksikan atau pernah menonton atau juga mungkin pernah membaca nih tentang mereka. Kita simak sama-sama ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika hujan, terjadilah banjir. Wah, ada banjir. Aku harus menolong temanku. Nah,
akibatnya kamu membuang sampah ke sungai. Terjadi banjir kan? Hampir kamu tenggelam. Mulai sekarang, buanglah sampah pada tempatnya ya. Para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Kata Yesus kepada orang lumpuh itu, dan orang itu berjalan. Teman-temannya bersukaria, begitu juga semua orang. Kini rumah itu penuh dengan puji-pujian. Lalu, seluruh kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam, terhempas ke danau dan tenggelam. Lalu katanya, "Bangunlah, Nak." Anak itu pun bangun. Ia bahkan berjalan-jalan di kamar. Nah, sudah? Apakah sudah melihat tadi videonya? Sudah melihat gambar-gambarnya tadi? Ada siapa saja itu tadi ya? Tadi yang pertama ada yang Miss kasih tunjuk itu ada video tentang kisah hebatnya Nabi Musa, ya. Video tentang kisah hebatnya Nabi Musa. Siapa itu yang bisa membelah laut Teberau, ya? Laut yang penuh dengan air, tapi dia hanya dengan tongkat yang dia gunakan. Apa yang terjadi anak-anak? Terbelah, dan bangsa Israel bisa berjalan dengan kaki mereka. Ada yang berlari bahkan, dan di kiri kanan air, ikan-ikan segala macam yang ada di dalam laut. Luar biasa ya si Nabi Musa ini, ya, dia bisa untuk membelah laut. Terus ada siapa lagi tadi tuh? Siapa lagi kalau ada yang memperhatikan? Ayo, kisah siapa lagi tuh? Ada tentang siapa? Superman, ya, ada Superman itu. Siapa yang pernah nonton Superman atau pernah lihat Superman? Ayo, Miss pernah melihat, tapi di TV, di HP, ya. Miss belum pernah bertemu secara langsung. Nabi Musa, Miss tahu karena di Alkitab ada tertulis, ada juga di video-video tentang Nabi Musa. Sering juga diceritakan oleh guru sekolah minggu ataupun dari bapak pendeta atau ibu pendeta di gereja. Nah, kalau Superman, Miss tahu ada ceritanya, ya. Superman itu dia punya kekuatan super, ya. Superman itu dia juga dilahirkan dari kisah di mana kedua orang tuanya yang sampai mengirimkan dia atau mengutus dia untuk ke bumi, Superman ini. Kemudian dia punya kekuatan sendiri yang luar biasa hebat atau luar biasa supernya Superman ini. Ada siapa lagi tadi ya? Ada Gatot Kaca. Ada yang tahu tidak nih tentang Gatot Kaca? Atau belum pernah lihat? Kalau Miss Gatot Kaca, ya Miss tahu. Dia juga suka menolong orang yang lemah, suka membantu orang. Dia kalau ada yang berbuat jahat, pasti Gatot Kaca juga akan menolong, ya. Pasti Gatot Kaca akan hadir atau menolong. Terus tadi yang video terakhir atau gambar terakhir tuh ingat tidak? Tahu tidak ya? Siapa dia ya? Apakah ada yang tahu? Anak-anak tahu? Siapa? Benar, yang tadi terakhir itu adalah Yesus. Ya, video atau gambar yang terakhir tadi adalah Yesus. Siapa yang kenal Yesus? Ayo, pikir-pikir dulu ya Miss. Siapa ya Yesus ini? Siapa ya? Apakah Yesus sama seperti yang tadi Miss sebutkan? Ada Musa, ada Superman, ada Gatot Kaca, terus ada Yesus. Sama tidak ya? Persamaannya mereka di mana ya? Ayo, apakah ada yang tahu? Ada yang tahu tidak nih persamaannya mereka di mana? Persamaannya mereka adalah sama-sama manusia. Iya, sama-sama manusia. Mereka juga sama-sama manusia. Musa manusia, Superman juga dia manusia karena dia juga datang ke dunia, diutus ke dunia juga oleh kekuatan yang dia peroleh dari ayah dan ibunya.
Gatot Kaca juga begitu, sama juga manusia juga. Tapi dia juga punya kekuatan untuk bisa menolong orang. Nah, Yesus sama. Yesus juga lahir ke dunia menjadi sama seperti Miss dan juga seperti anak-anak di rumah. Jadi manusia, itu persamaannya mereka. Apalagi ya persamaannya, apakah ada yang tahu apalagi persamaannya mereka? Selain mereka manusia, sama-sama dilahirkan dari orang tuanya, dari ibunya, apakah ada lagi yang tahu? Ada yang tahu tidak apalagi persamaannya mereka? Sama-sama punya kekuatan, punya kuasa. Iya tidak ya? Nah, tadi Nabi Musa, apa itu? Dia punya kuasa itu untuk bawa bangsa Israel keluar, untuk bisa belah laut. Ya, Superman bisa terbang-terbang. Punya sayap itu di belakang. Bisa terbang-terbang, membantu orang, menolong orang yang susah. Gatot Kaca juga bisa terbang-terbang. Ya, Gatot Kaca juga sama, bisa terbang-terbang, bisa bantu orang yang susah, bisa menolong yang lemah. Nah, Yesus, ayo, bagaimana? Yesus bagaimana ya? Apa ya? Kalau Yesus, apa ya? Sama, Yesus juga punya kuasa, sama seperti yang tokoh-tokoh tadi tuh yang disebutkan. Sama-sama juga punya kuasa. Dan bahkan Yesus punya kuasa yang lebih hebat, yang lebih luar biasa dibandingkan yang tokoh-tokoh tadi yang disebutkan. Ya, firman Tuhan tadi di Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 dengan jelas di situ bahwa Allah sendiri di dalam Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Ya, sama seperti kita, tubuhnya sama seperti kita. Kalau anak-anak sudah menyaksikan video Tuhan Yesus itu, pasti lihat itu Yesus dia jalan seperti manusia, seperti Miss, seperti anak-anak di rumah, pakai pakaian sama seperti kita. Dia juga lahir dari seorang ibu, sama seperti anak-anak dan juga Miss. Terus apalagi nih? Kemudian apalagi Yesus juga punya perasaan sama seperti Miss, kalau lagi sedih pasti sedih. Apalagi Yesus pasti sedih loh kalau misalnya ada yang berbuat salah, ada yang melakukan dosa, ada yang tidak dengar-dengaran sama mamanya atau sama papanya. Kalau dari firman Tuhan yang kita baca, Yesus sedih waktu salah satu sahabatnya ada yang saudaranya meninggal. Yesus sangat sedih. Kemudian apalagi Yesus juga sedih begitu melihat ada orang yang dalam keadaan sakit, ada yang lumpuh, ada yang dalam keadaan buta, ada yang sakit pendarahan. Pasti Yesus sudah punya rasa belas kasihan untuk mau menolong, untuk mau membantu. Sama seperti Miss dan juga anak-anak di rumah. Sama-sama punya perasaan. Kalau kita dimarah pasti sedih. Ya, kalau kita dikasih tinggal sama papa dengan mama pasti kita rasa sedih. Kalau kita lagi sementara dalam tekanan pasti juga kita ingin berontak, kita ingin marah. Sama, kita juga rasa sedih. Tetapi ada lagi tuh, Yesus kalau kita sebagai manusia, Miss dan anak-anak mungkin pasti berbuat salah atau berbuat dosa. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, ya. Tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah. Yang ada adalah Yesus harus menanggung akibat hukuman dari segala dosa kita, dari segala kesalahan kita. Yesus sendiri tidak pernah, kalau tubuh kita, tubuh manusia pasti selalu ada dosa. Beda dengan Yesus. Yesus tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah. Tokoh-tokoh yang tadi sebelumnya Mi sudah bilang, mereka buat kesalahan, mereka punya dosa. Dari di Musa sudah jelas, kita bisa baca itu di Perjanjian Lama, ada jelas Musa dia buat kesalahan di situ. Yang di Alkitab bisa diceritakan sampai sekarang pun kita baca dan juga kita dengar cerita firman, Musa buat kesalahan. Sama hal itu juga terjadi untuk apa? Yang tadi tokoh-tokoh yang lain yang tadi Mi sebutkan, mereka juga buatnya salah. Beda dengan Yesus. Beda dengan Yesus. Apakah tokoh-tokoh yang tadi mereka sebutkan itu masih ada sampai sekarang? Kalau ceritanya mungkin kita dengar. Ya, kalau ceritanya anak-anak searching di internet dapat. Baca dari Alkitab bisa lihat ini. Bisa dengan jelas bisa dapat. Oh begini. Searching di YouTube, searching di ini. Oh dapat cerita tentang Spider-Man, tentang Superman yang bagaimana hebatnya. Tentang Gatot Kaca dengan dia punya semua keajaibannya ada. Sama dengan Yesus juga kita searching juga ada. Tetapi
Bedanya adalah Yesus sampai saat ini tetap apa? Tetap menyertai kita, tetap menolong kita, tetap ada untuk kita meskipun kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, ya. Meskipun anak-anak tidak bisa lihat, kalau papa dengan mama tuh, oh itu papa saya, oh mama saya sudah datang, oh itu miss, itu mister saya, itu guru saya di sekolah. Kita bisa lihat. Ya, kalau misalnya papa dengan mama kita bisa lihat setiap hari di rumah, guru-guru kita bisa lihat di sekolah setiap hari. Berbeda, Yesus tanpa kita lihat, kita imani dan percaya ada selalu dengan kita. Ada selalu mengawal kita, ada selalu menolong kita. Kalau pahlawan-pahlawan yang tadi disebutkan tadi itu ada Musa, ada Superman, ada Gatot Kaca, belum lagi yang lainnya. Mereka semuanya hidup punya kesalahan, melakukan kesalahan. Yesus beda. Yesus sama sekali tidak melakukan kesalahan, ya. Yesus sama sekali tidak melakukan kesalahan. Yang ada adalah Yesus yang disalahkan. Yang adalah Yesus yang disalahkan. Kalau dibilang Yesus hidupnya dicobai sama seperti kita manusia. Di atas gunung yang tinggi, iblis juga mencobai Yesus. Tapi apa yang terjadi? 3 kali dia lakukan hal itu, tapi juga Yesus berani untuk melawan ataupun menggertak iblis itu. Dan akhirnya Yesus yang menang. Jadi kalau misalnya manusia, kita hidup sebagai manusia, anak-anak sering dicoba, sering muncul hal-hal yang mungkin buat anak-anak senang, kemudian lupa akan segala sesuatu. Hal itu pun sama dengan Yesus. Yesus juga dicobai, tetapi Yesus bisa mematahkan semua kuasa dari kegelapan atau kuasa dari iblis atau kuasa setan. Yang ada adalah Yesus yang menang. Ya, kalau semua pahlawan-pahlawan tadi yang disebutkan itu, mereka sampai sekarang kita cuma mendengar kisahnya saja. Tetapi ingat lagi kembali, mereka semua adalah ciptaan. Mereka semua adalah ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaan dari Allah sendiri. Ya, sedangkan Yesus ini dia adalah Allah yang menjadi manusia supaya sama dengan kita dan mau menebus dosa dan kesalahan kita. Lewat apa itu? Lewat bagaimana Yesus sudah berkorban di kayu salib untuk kita. Itu bukti penebusan Yesus buat kita. Anak-anak yang di rumah, ingat dengan baik, ingat dengan sangat jelas bahwa kita hidup di dunia ini semua adalah karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Miss masih bisa menyapa anak-anak di pagi ini walaupun secara online, maupun anak-anak yang mungkin bisa mendapatkan semua yang anak-anak mau, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Yang Tuhan mau kita tetap hidup sesuai untuk percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan yang lainnya. Banyak orang-orang hebat di sekitar kita, banyak kisah-kisah pahlawan yang kita dengar, yang kita tonton filmnya, semuanya itu adalah buatan atau ciptaan. Yesus sendiri adalah Allah yang menjadi manusia dan dia yang menciptakan semua itu. Dan dia yang membuat sehingga semuanya ada. Kita harus ingat dan kita harus percaya itu, bukan yang lainnya. Kita boleh pintar. Kita boleh menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tapi ingat, tanpa Tuhan, tanpa Yesus di hidup kita, kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Ingat kembali dengan baik. Bagaimana Yesus sudah berkorban untuk semua dosa kita, kesalahan kita, menggantikan kita yang seharusnya berdosa. Tapi Tuhan yang luar biasa, yang hebat, sanggup untuk menanggung semua kesalahan dan dosa kita. Dan hanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi baru. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan di hadapannya. Nah, dari pelajaran kita di hari ini yang Miss mau ceritakan dari sejak tadi adalah yang pertama, kita tidak mengenal Allah karena kepandaian yang kita miliki. Tetapi seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 21, puji syukur kepada Allah karena Ia memilih menyatakan itu kepada kita.
Yang kedua, kuasa Yesus mengampuni dosa menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ingat ya, kuasa Yesus mengampuni dosa menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yang ketiga, dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan bahwa Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa untuk kita, sehingga kita dibuat menjadi benar di hadapan Allah melalui Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jika seandainya Yesus berdosa, Dia tidak bisa menggantikan tempat orang-orang berdosa. Dia akan menerima hukuman atas dosa-dosanya sendiri. Yang keempat, Yesus adalah orang yang tidak berdosa dan tidak pernah melakukan dosa. Itulah sebabnya Yesus dapat menggantikan hukuman karena dosa-dosa kita. Dan yang kelima adalah kita patut memuliakan dan menyembah Tuhan Yesus Kristus karena hanya Dialah Allah yang sejati. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati tanpa dosa. Ya. Demikian anak-anak cerita kita di hari Minggu ini. Miss mau kembali ingatkan kepada anak-anak untuk selalu ingat bahwa Yesus kita, tokoh yang Miss cerita tadi itu selain dari tokoh-tokoh yang lain, Yesus kita adalah tokoh yang luar biasa. Tokoh besar yang kita tahu, yang kita bisa kenal dari keseharian kita dengan kita membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab setiap hari menolong kita untuk lebih percaya, untuk lebih tahu, untuk lebih mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Dan dari Alkitab ini juga anak-anak bisa menceritakan bagaimana kasih Yesus yang luar biasa anak-anak rasakan, anak-anak ceritakan untuk orang yang belum mengenal Yesus. Bagaimana anak-anak sudah ditebus hidupnya oleh Yesus satu kali dalam hidup anak-anak. Anak-anak bisa menceritakan itu kepada teman-teman, kepada saudara, keluarga, siapapun yang anak-anak temui. Membagikan berita sukacita kepada orang lain. Terlebih daripada itu, hanya Tuhan yang dimuliakan, bukan yang lain. Ingat ya, hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Demikian cerita firman Tuhan kita di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa juru selamat kami hanya Engkau sendiri. Tuhan yang adalah Allah kami sebagai Yesus yang sudah mau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Menjadi sama seperti kami manusia. Dan kami tetap ada di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong anak-anak semua untuk dapat melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak semua, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita ya Lausa ya. Iya. Nah persembahannya anak-anak bisa transfer, bisa kirimkan di alamat di bawah ini ya. Atau bisa juga titip sama papa atau mama Untuk bawa dibawa ke sekolah. Nah Lausa, kita angkat satu pujian yuk sebagai lagu persembahan. Yuk. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya habis.
Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah menyanyikan lagu persembahan. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir dari ibadah online kita hari ini. Kita akan berdoa semuanya. Ayo anak-anak semuanya, kita ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan, kita berdoa. Lausa Ana yang akan memimpin kita di dalam doa. Baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu kepada kami dalam mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan segala pergumulan kami, segala studi kami yang akan kami jalani untuk kedepannya. Kiranya apa yang sudah kami dengar firman Tuhan di hari ini dapat kami ingat, dapat kami taruh di dalam kehidupan kami sebagai pelita langkah kaki kami. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk kesehatan kami, orang tua kami, Bapak Ibu guru kami. Semoga Engkau selalu menyertai, memberikan kesehatan kepada kami semua agar mampu melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Saat ini kami mengakhiri ibadah online kami. Kiranya apa yang sudah kami lakukan, baik mendengarkan firman Tuhan, baik memberikan persembahan, semoga semuanya dapat digunakan dan dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Bapa, yang kami serahkan kepadamu melalui Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, ibadah pada hari ini yang secara online sudah berakhir sampai di sini. Miss Erni, kita akan jumpa lagi untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.